lakum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan 'alakum ta'qiluna amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepadanya, dan kita kembali senantiasa memujinya atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya serta taufik dan hidayahnya yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkannya kepada kita semua sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita kembali dimudahkan untuk bisa bersama-sama berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Di cuaca yang kembali di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang kita berdoa semoga hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan memberikan manfaat dan memberikan barokah di sekitarnya. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita di dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh waktu, seluruh usaha yang kita berikan untuk menuntut ilmu agama kelak di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi sebab terbesar dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum fi hadhihi al-lailah? Hal antum jami'an bi khairin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ana masrurun annakum hadhihi al-lailah bi khairin jami'an. Insyaallah ta'ala muhadaratuna fi hadhihi al-lailah sanunhi al-qa'idatal akhirah min ad-darsi at-tasi' min kitabina hadha kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas dan menyelesaikan pembahasan kaidah terakhir yang penulis sampaikan dari pelajaran yang ke-9 dari kitab Durusulullah Al-Arabiyyah ini. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama menyelesaikan pembahasan dan latihan-latihan terkait dengan kaidah na'at man'ut secara sempurna. Bahwasanya na'at harus mengikuti man'ut dalam 4 sisi, dan kita baru bahas 3 sisinya.
harus mengikuti dari muzakkar dan muannasnya. Yang kedua harus mengikuti ma'rifat dan nakirahnya. Yang ketiga na'at harus mengikuti man'ut dari sisi i'rabnya, kedudukan katanya di dalam kalimatnya. Na'at tugasnya mengikuti yang disifati. Sekarang kita akan membahas kaidah terakhir yang perlu disampaikan di pelajaran ini. Itu adalah tentang kaidah penggunaan isim mausul. Sempat saya sampaikan pada antum di pertemuan rekan lalu, namun karena waktunya habis ya, sehingga belum sempat diberikan contoh-contohnya lebih lengkap. Baik, silakan antum bisa buka di latihan yang ketiga dari kitab antum sekalian. Pada pekan sebelumnya, fi liqa'il madi, laqad syarahtu lakum hadhil qaidah. Di pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan pada antum tentang kaidah isim mausul ini, yang mungkin karena terburu-buru menulisnya jadi kurang jelas, maka langsung saja tulisan yang kemarin saya tulis di papan tulis, saya tulis di dalam Word biar lebih jelas ya buat antum sekalian. Kaidah isim mausul. Isim mausul kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu lebih dikenal dengan kata sambung. Jadi kata yang digunakan untuk menyambung kata sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan isim mausul dalam kaidah bahasa Arab adalah isim mubham. Isim mubhamun. Tulisannya begitu ya, jelas insya Allah. Tapi jangan jadi ngantuk ya. Kalau tulisannya kan kurang jelas biar gak ngantuk. Ini jelas nih. Ismun mubhamun. Isim yang masih umum, belum jelas. Kalau disebutkan sendirian tidak jelas. Berarti isimnya nakirah dong Ustaz. Tidak, isim mausul itu masuk pada isim ma'rifat. Dia bisa jadi mubtada karena dia isim ma'rifat. Tapi maknanya mubham. Maknanya umum. Belum jelas kalau disebutkan sendirian. Sebagaimana ketika antum mengatakan al-mudarrisu alladhi apa artinya? Guru yang sempurna gak? Guru yang apa? Masih belum jelas karena memang isim mausul adalah isim mubham. Kalau disebutkan sendirian tidak jelas apa maksud dari penggunaan alladhi ini. Isim mausul menjadi jelas apabila sudah ada silah mausulnya. Oleh karena itu, setiap kali antum dapatkan isim mausul atau setiap kali kita ingin menggunakan isim mausul di dalam kalimat, pasti setelah isim mausul itu namanya silah mausul. Karena isim mausul adalah isim mubhamun yahtaju ila silatil mausuli. Dia butuh kepada silah mausul. Kenapa dia butuh pada silah mausul? Litaudihi ma'nahu. Untuk menjelaskan makna yang terkandung pada isim mausulnya. Contoh, al-mudarrisul ladzi amamal fasli. Lihat, kata amamal fasli adalah silah mausul. Setelah isim mausul ada silah mausul. Kalimat silah mausulnya menjelaskan isim mausulnya. Coba antum lihat gimana artinya? Guru yang di depan kelas itu sempurna. Ya, maksudnya belum sempurna, betul? Maksudnya tapi sudah jelas aladinya? Sudah. Yang apa? Yang di depan kelas itu, lihat. Ketika ada silah mausul, maka silah mausul ini menjelaskan apa? Penggunaan alladhi. Paham ini? Kalimat ini belum sempurna benar karena belum ada apanya? Khobarnya. Cuma saya ingin sampaikan, silah mausul yang datang setelah isim mausulnya tugasnya ngapain? Menjelaskan penggunaan isim mausul. Kalau tidak ada silah mausul, maka tidak akan jelas alladhi digunakan. Lihat, mari lagi. Isim mausul adalah isim mubhamun yang masih umum, butuh kepada silah mausul untuk menjelaskannya. Al-mudarrisul ladzi amamal fasri mujtahidun. Guru yang ada di depan kelas apa? Rajin. Ini khobar ya, menjelaskan apa? Tugas.
Nah, karena isim mausul ini butuh kepada silah mausul, maka kita wajib tahu silah mausul yang datang setelah isim mausul itu bentuknya apa saja. Karena jangan sampai antum buat begini. Al-mudarrisu alladhi jadidun mustahidun. Ini sekarang ada aja yang buat seperti ini. Al-mudarrisu alladhi jadidun mustahidun. Karena yang biasanya membuat kalimat seperti ini memaknainya dalam bahasa Indonesia. Benar nggak? Alladhi artinya apa? Ya. Guru yang baru rajin. Bahasa kita kan gitu ya, nyambung. Tapi secara bahasa Arab salah. Kenapa? Karena lihat yang datang setelah isim mausul, silah mausulnya adalah satu kata dan silah mausul tidak ada yang bentuknya seperti ini. Paham ini? Kalau di mana bahasa kita, paham ini kan? Guru yang baru rajin, paham? Mungkin sebagian kita pahamnya bisa aja kan, yang artinya bisa kan? Tapi dalam bahasa tidak demikian. Kenapa? Karena silah mausul bentuknya terbatas. Paham ini? Silah mausul yang mau kita jadikan atau yang mau kita sebutkan setelah isim mausul ada syaratnya. Paham? Tidak semua yang dalam bahasa kita nyambung, dalam bahasa nyambung. Ini enggak ya? Ini salah. Kenapa? Lihat, perhatikan. Karena silah mausul yang datang setelah isim mausul hanya ada 3. Hanya ada berapa? 3. Apa saja? Yaitu yang pertama, silah mausul berbentuk jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh langsung ya, biar lebih jelas. Al-mudarrisul ladhi, guru yang apa? Butuh apa berarti? Butuh silah mausul. Guru yang apa ya? Nah, antum pilih dari salah satu 3 ini. Jumlah silah mausul yang mau kita sebutkan itu apa ya? Silah mausul ada 3. Yang pertama apa? Jumlah fi'liyah. Yang kedua jumlah ismiyah. Yang ketiga atau zorof mudhof ilaih. Itu dikenal singkatnya langsung apa? Syibhul jumlah. Itu aja, selesai. Nah, al-mudarrisul ladhi, guru yang apa ya? Kalau antum ingin gunakan jumlah fi'liyah, berarti datangkan setelah al-ladzi bentuk fi'il. Paham ini? Bentuk apa? Fi'il. Dengan syarat ketika antum menggunakan fi'il harus ada domir kembali ke isim mausul. Nah, ini nanti pembahasan domir kata ganti akan dibahas 10-15. Kalau sekarang masih muda, kita baru belajar kata kerja apa? Kharaja, zahaba, terus jalasa. Dan ini pelakunya huwa semua. Dia, buat dia laki-laki. Nanti ada satu pembahasan di mana antum akan belajar kharaja bisa menjadi kharaju. Ada tambahan apa? Waw, menunjukkan pelakunya mereka. Nah, nanti ada pembahasannya. Maka perhatikan, apabila silah mausul yang kita mau gunakan adalah jumlah fi'liyah, maka kita daftarkan setelah isim mausul apa? Fi'il. Al-mudarrisul ladhi, misal kita gunakan apa nih? Kharaja. Alladhi kharaja, guru yang keluar. Kalau keluar butuh kenangan tempat ya? Ayo, asal. Butuh. Keluar dari mana? Minal fasli. Nah, lihat kata kerja ini ada domir huwa. Huwa itu kembali ke alladhi begitu. Untuk sementara gampangnya setelah isim mausul kata kerja. Nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang domir ya. Ini lihat. Al-mudarrisul ladzi kharaja minal fasli.
Sekarang saya tanya antum, silah mausulnya yang mana? Salah. Kharaja. Kalau minal fasri berarti kan jar majrur, berarti yang ketiga. Ingat setelahnya fiil, berarti kharaja. Karena butuh keterangan tempat, namanya muta'alliq, makanya dia digabungkan sampai minal fasri. Ini namanya apa? Silah mausul yang menjelaskan tentang allazi. Kalimat ini belum sempurna. Kenapa? Karena belum ada khobar, kata yang menyempurnakan mubtadanya. Guru yang keluar dari kelas, kenapa? Apa? Tawilun. Boleh. Kata sifatnya. Apa tawilun? Tinggi. Ingat, berikan dalam bentuk nakirah ya, karena khobar nakirah. Kalau itu berikan alif lam, nanti dia naat. Paham ini ya? Al-mudarrisul ladzi kharaja minal fasli tawilun. Lihat sekarang di sini silah mausulnya masuk pada yang mana nih jenisnya? Jenis yang pertama, jumlah fi'liyah. Baik, sekarang yang kedua. Silah mausul bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Dan ini kembali kita tangguhkan nanti di pelajaran 13 insyaallah. Karena berkaitan dengan domir juga. Contohnya nih, saya buat aja dulu. Antum belum belajar domir soalnya. Al-mudarrisul ladzi, gini nih. Contohnya aja. Al-mudarrisul ladzi lahu sayyaratun jadidatun tawilatun. Nah di sini al-mudarrisu mubtada. Mana yang menyempurnakannya? Tawil. Sama dengan dia. Kok tawilah sih? Tawil. Karena harus sama mudzakkar dengan. Intinya mas cuma mau bilang apa? Guru itu tinggi. Cuma mau jelasin guru itu yang tinggi yang mana ya? Lihat. Allazi lahu sayyaratun jadidah. Alladzi isi mausulnya. Ini kita belajar isi mausul semuanya sebagai apa? Nah lihat, lahu ini ada domir nih. Itu belum belajar kan? Hu itu apa? Iya, karena nanti berkaitan dengan pelajaran setelah pelajaran 9 ini. Setelah untuk lulus ujian, insyaallah. Lahu di sini kita bilang nanti khobar. Sayyaratun mubtada. Jadi datun naat buat sayyarah. Nah, khobar mubtada naat buat sifat sayyarahnya ini adalah jumlah ismiyah. Di mana silah mausulnya bentuk jumlah ismiyahnya ini lihat syaratnya terpenuhi, ada apa? Domir kembali ke allazi. Tuh. Nah, ini saya tangguhkan karena apa? Kita belum belajar domir. Domir itu ada huwa, ada hu, ada hiya, ada ha, ada ka, ada anta dan sebagainya. Nah, yang kedua ditangguhkan. Berarti kita bahas hanya ini nih. Yang jenis berapa? Pertama sama 3. Adapun silah mausul yang ketiga adalah silah mausul pada bentuk syibhul jumlah. Kita buat lagi nih. Intinya ingin bilang apa? Guru itu tinggi. Kita buat 3. Al-mudarrisu, guru yang apa ya? Guru yang di depan kelas itu. Apa bahasa Arab di depan kelas? Amamal fasri. Amamal fasri masuk pada syibhul jumlah atau tidak? Syibhul jumlah. Berarti antum bisa jadikan sebagai silah mausul. Perhatikan. Al-mudarrisul ladzi amamal fasri. Mana silah mausulnya? Amamal fasri. Apa bentuk silah mausulnya? Syibhul jumlah. Karena ada zorof.
mudhof ilaih. Al-mudarrisul ladzi amamal fasli tawilun, tinggi. Khabar. Inti kalimatnya hanya mudarrisu tawilun. Allazi pelengkapnya, menjelaskan. Yang keempat, al-mudarrisul ladzi alal kursi atau maaf fil fasli mujtahidun. Ini susah nih nulisnya. Mujtahidun ke bawah. Baik, al-mudarrisul ladzi fil fasli mujtahidun, mubtada lagi, khabarnya di mana? Mujtahidun. Ya. Tadi tawilun ya, enggak apa-apa ya, beda mujtahidun. Mana isim mausulnya? Alladzi, sila mausulnya mana? Fil fasli. Benar enggak sila mausulnya bentuk seperti ini? Boleh enggak sila mausul fil fasli? Boleh. Kenapa boleh? Karena syibhul jumlah itu zorof, mudhof ilaih atau huruf jar majrur. Nah, silah mausul yang datang setelah allazi hanya kemungkinannya 3 ini saja. Paham ya? Kalau tidak setelahnya fiil atau setelahnya isim tapi jumlah isimnya ini ditangguhkan, atau yang 3 apa? Syibhul jumlah. Kalau silah mausul tidak termasuk dari 3 jenis ini, maka silah mausul yang digunakan salah, walaupun bisa dimaknai dan bisa dipahami artinya dalam bahasa kita. Sebagaimana saya menulis contohnya tadi, al-mudarrisul ladzi jadidun, begitu kan ya? Ini saya sering nih dapat ini ketika diminta buat apa? Kalimat dengan allazi, buatnya al-mudarrisul ladzi jadidun tawilun. Terus ditentukan kedudukannya. Bagaimana? Al-mudarrisu mubtada tawilun, khobar allazi, naat. Bahasannya kita membahas naat karena pelengkap ya, naat itu. Jadidun katanya sebagai apa? Silah. Benar gak silah mausulnya jadidun? Boleh gak? Enggak boleh. Kenapa gak boleh? Ada kata sifat. Atau mudahnya apa? Bukan termasuk dari 3 jenis ini. Jadidun kata kerja bukan? Bukan. Jadidun ini jumlah isimnya belum belajar ya. Jadidun syibul jumlah bukan? Bukan jumlah fi'liyah, bukan syibul jumlah. Berarti silah mausul tidak boleh seperti ini. Tapi Ustadz kan dalam bahasa kita bisa diartikan, dimanainya bisa benar. Gimana artinya? Guru yang baru tinggi bisa. Tapi secara grammar dan secara kaidah bahasa Arab apa? Salah. Terus bagaimana kalau kita ingin bilang guru yang baru itu tinggi? Cara buat kalimatnya gimana dong? Kalau nggak boleh pakai allazi seperti ini, tinggal kita bentuk kaidah apa? Naat manut. Makanya kenapa ya setelah allazi nggak boleh kata sifat aja? Karena sudah ada kaidah tersendiri ketika kita yang menggabungkan kata sifat dengan kata benda. Apa itu kaidahnya? Naat manut. Gak usah pakai allazi, sudah bisa disifatkan. Pahami di sini. Sehingga antum gak usah pakai allazi, langsung saja sifatnya harus antum apa kan? Disamakan dengan yang mau kita sifati. Yang disifati ada alif lam, maka sifatnya apa? Juga ada alif lam. Perhatikan. Al-mudarrisu mubtada, al-jadidu na'at, kemudian tawilun sebagai apanya? Sebagai khobarnya. Bagaimana antum artikan? Coba. Guru yang baru itu rajin. Itu ada yang tinggi mah. Guru yang baru itu apa? Tinggi. Kok antum terjemahkan begitu? Gak ada alaji ya padahal. Karena ini terkait dengan kaidah apa? Menggabungkan naat kata sifat dengan kata yang disifati tanpa allazi. Makanya silah mausul tidak ada penyebutan silah mausul, cuma kata sifat. Paham di sini? Paham ya? Jadi seolah-olah secara tidak langsung kita mendapatkan penjelasan di sini atau kita mendapatkan faedah di sini
ketika kita ingin menjelaskan tentang sesuatu yang penjelasnya ini bukan kata sifat, maka kita butuh apa? Allazi sebagai penghubungnya. Begitu ikhwan. Saya ulang lagi. Secara tidak langsung kalau kita ingin menjelaskan sesuatu kata yang mana penjelasnya bukan kata sifat, paham nih? Pelengkapnya bukan kata sifat, maka kita apa? Membutuhkan penghubung, yaitu isim mausul sebagai penghubungnya. Namanya isim mausul kan apa? Kata sambung. Perhatikan. Karena lihat ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika allazi ini tidak kita gunakan sebagai kata sambung pada bentuk silah mausul yang datang setelahnya, baik yang kata kerja ataupun yang syibul jumlah, saya sampaikan lagi, yang jumlah ismiyah saya tangguhkan dulu ya. Yang ini kata kerja atau yang apa? Yang syibul jumlah, lihat. Ketika kita buang apanya? Allazinya. Tidak ada penghubungnya. Antum langsung bilang al-mudarrisu amamal fasli tawilun. Ini kan gak jadi silah mausul lagi nih ya. Kenapa gak jadi silah mausul? Karena gak ada alazi. Kalau gak ada alazi gak mungkin ada silah mausul. Ketika antum mendengar kalimat ini al-mudarrisu amamal fasli tawilun, guru itu di depan kelas tinggi. Antum sebetulnya mau jelasin apa sih? Guru itu di depan kelas atau guru itu tinggi? Karena kalau tidak ada allazi amamal pasti bisa kita katakan sebagai khobar titik sempurna. Paham? Paham gimana? Paham. Ya kalau sudah titik ya ngapain pakai tawilun? Gak dibutuhkan kan? Paham sampai sini? Nah, tapi ketika maksud antum, oh bukan itu yang Anda maksud. Yang Anda maksud adalah Anda hanya ingin menjelaskan guru itu, maksudnya guru yang di kelas itu, di depan kelas itu tinggi. Oh berarti khobarnya antum ingin bilang apa? Tinggi. Oh berarti lihat di sini syibul jumlah yang ingin jadi penjelas, pelengkap saja. Saya ulang lagi nih, khobar itu apa? Penyempurna. Kalau isi mausul sama seperti naat, tugasnya pelengkap. Bedanya pelengkap penyempurna, paham? Melengkapi, yang pelengkap tuh nggak ada juga apa-apa. Hanya apa? Melengkapi agar lebih jelas. Nah, ketika antum masuk ke amal fasih ini bukan sebagai penyempurna, tapi penjelas aja, pelengkap untuk mudaris. Oh berarti antum nggak bisa bilang begini. Harus apa? Ada alladzi sebagai penghubungnya, agar jelaslah bahwasannya syibul jumlah yang kita sebutkan di sini adalah sebagai silah mausul untuk menjelaskan alladzi, bukan sebagai khobar. Paham? Paham dong? Ya, Masya Allah. Berarti kalau alazinya dihilangin jadi al-mudarrisut tawilu amamal fasli gitu ya. Al-mudarrisut tawilu amamal fasli bisa. Tapi artinya jadi beda. Guru yang tinggi itu di depan kelas. Berarti antum yang menyebutkan guru itu di depan kelas. Itu inti kalimatnya. Paham ya? Yang tinggi antum jadikan sifat. Paham maksudnya? Baik. Demikian pula dengan ini. Ketika silah mausulnya kata kerja, kalau nggak ada penghubungnya, al-mudarrisu kharaja minal fasli, bisa nggak saya hapus tawilunnya? Ini saya bilang khobar. Bisa kan? Guru itu apa? Keluar dari kelas, sempurna kan? Khorojanya khobar, minal fasli keterangan tempat, namanya muta'alliq dalam bahasa Arab, keterangan tempat. Sempurna kan? Guru itu keluar dari kelas. Antum tambahin lagi, guru itu keluar dari kelas tinggi. Nah, ini orang jadi apa nanti? Rancu ketika baca ini. Kenapa? Maksud khobarnya yang mana sih? Atau mau mengabarkan guru itu tinggi atau guru itu keluar dari kelas? Kalau maksud antum guru itu tinggi, cuma guru itu yang saya maksud, karena guru itu kan banyak. Guru itu yang mana ya? Itu loh yang keluar dari kelas.
Oh, berarti pelengkapnya keluar dari kelas karena bukan kata sifat, kita butuh apa? Alladzi sebagai kata sambungnya, penghubungnya. Karena kalau tidak ada kata alladzi, maka nanti yang datang setelahnya yang bentuk fi'il ini bisa menjadi khobar. Paham? Paham ya? Nah, makanya lihat silah mausul bentuknya hanya terdiri dari 3. Itu apa saja? Fi'il, gampangnya gitu, atau syubul jumlah. Jumlah ismiyah nanti ditangguhkan, insya Allah. Paham dong? Benar nih, paham ya? Hadap. Alladzi di situ sebagai isim mausul sekaligus naat juga ya? Iya, betul. Sebagai naat karena dia pelengkap. Atau untuk al-mudarris? Hah? Untuk mudaris, betul, naat. Karena dia menjelaskan. Sebagaimana naat kata sifat tujuannya sebagai apa? Penjelas saja, bukan penyempurna. Tapi saya katakan tidak semua allazi atau isim mausul yang kita baca di dalam Al-Quran atau hadis ya, atau kitab-kitab lain atau pelajari kedudukannya naat semua, enggak. Karena saya sampaikan kemarin kan poin kelima, isim mausul kedudukannya bisa mubtada, bisa khobar, bisa mudhof ilaih. Tapi itu saya bilang pembahasannya nanti lebih terperinci lagi di saat waktunya ya, saat nanti ada waktunya. Adapun sekarang kita hanya bahas apa? Karena pelajaran kita tentang naat, makanya apa? Allazi yang kita pelajari kedudukannya sebagai apa? Naat saja. Kalau antum dapat yang ada naat, pastikan naat itu hanya pelengkap. Maksudnya apa? Kalau antum buang sifatnya, naatnya, ini saya buang, maka tidak mempengaruhi kesempurnaan kalimat. Kalimatnya tetap sempurna. Paham ya? Insya Allah. Baik, sekarang kita buat contoh soal. Silakan. Kalau kata sifatnya setelah sibul jumlah boleh nggak kan? Nah, Mas cerita dulu saja. Setelah apa sila mausul? Gimana? Kalau Naatnya 2 atau 3 gitu kan. Tapi yang sila mausul di depan, kata sifat di belakang. Seperti tambah at-tawilu. bagus. Al-mudarrisul ladzi kharaja minal fasli at-tawilu. Ya, ini menunjukkan sifat lagi. Nah, biasanya kalau sifat itu memang datangnya itu bergandengan dengan yang disifati. Maka yang lebih bagus kalimatnya adalah apa? Dia disandingkan di sebelah mudarisnya. Baru kemudian al-lazi di akhirnya. Kecuali kalau misalnya antum baca di ayat, karena ayat ada titik komanya kan. Ketika dititikkan selesai ayatnya, kemudian misalnya Allahul Malikul Qudusus Salamu, bisa jadi nanti naatnya ada di setelahnya, begitu. Bisa seperti itu. Jadi boleh. Boleh hukumnya. Hukumnya boleh, tapi saya sampaikan tadi apa? Iya, secara penyusunannya kata sifat bagusnya apa? Disandingkan, digandengkan. Jawabannya boleh, Gus? Boleh. Karena kelihatan tidak jelas. Kharaja minal fasli at-tawil. Kita bilang at-tawilu. Ini sifat buat kelas atau buat guru? Taunya buat guru dari mana? Kalau fasli? Kasrah. Berarti yang tinggi kelasnya atau gurunya? Kenapa gurunya? Karena lihat sifatnya mengikuti mudaris. Mudarisnya muzakkar, tawilnya muzakkar. Mudarisnya domah, tawilnya mudarisnya ma'rifat, tawilnya. Kalau pasti sama-sama muzakkar ma'rifat tapi beda apa? Harokat. Berarti ini jelas seorang yang membaca ini bisa tahu bahwasanya ini naat buat apa? Mudaris. Walaupun kata sifatnya di belakang. Boleh atau tidak? Boleh. Apa sih? Kalau penyusunannya seperti itu, terjemah dalam bahasa Indonesia seperti apa? Atau wilayahnya di belakang? Dibacanya dalam bahasa Indonesia seperti apa? Kita sebagai sifat juga sama. Al-mudarrisu, kemudian guru itu Guru itu
yang Nah, kita terjemahinnya di ini dulu. itu dikedepankan baca. Betul. Kalau terjemahkan dalam bahasa kita, dikedepankan sifatnya. Nggak bisa. Walaupun penulisannya di belakang, tapi dibacanya tetap di depan. Betul. Ya, karena dalam bahasa Arab penyusunan kalimat itu bukan disusun berdasarkan urutan, bukan, tapi berdasarkan harokat. Paham ya? Berdasarkan harokat. Baik, kalau saya tulis begini. Qoro'a, apa di qoro'a? Baca. Membaca. Qoro'al Qur'ana Muhammadun. Lihat ya, qoro itu membaca fiil. Al-Qur'ana ini dia mansub fathah, nanti nama istilahnya objek maf'ul bih. Muhammadun doma sebagai fa'il pelaku subjek. Bagaimana untuk terjemahkannya dalam bahasa kita? Muhammad membaca Quran. Al-Qur'an membaca Muhammad atau Muhammad membaca Quran? Al-Quran membaca Muhammad. Kalau antum bilang Al-Quran baca Muhammad salah. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab penyusunan subjek predikat ya itu bukan dilihat dari setelah kata kerja kemudian subjek predikat, bukan. Tapi lihat pada apa? Kedudukan harokat katanya. Itu keseimbangan bahasa Arab. Jadi untuk bisa dapatkan subjeknya di sini, tiba-tiba naatnya di belakang, itu bisa seperti itu. Karena tergantung dari apa? Harokat. Atau gampangnya begini nih. Nih. Saya buat sekarang. Yang bingung dulu ya. Karena ada yang nanya jadinya. Nih. Sayyaratul mudir. Al-jadidah. Sayyaratul mudir al-jadidah. Jamilatun jamilah. Baik, perhatikan. Sayyaratul mudir al-jadidah jamilah. Apa artinya? Mobil kepala sekolah yang baru itu indah, bagus atau indah. Yang baru kepala sekolahnya atau mobilnya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Harokatnya belum jelas. Hah? Mobilnya atau kepala sayyaratul mudir al-jadidatu jamilatun. Mobil. Kalau yang bilang kepala sekolah, bagaimana bisa kepala sekolah? Sifatnya muannas, kepala sekolahnya muzakkar. Lihat sifatnya sifatnya dhammah, terus bagaimana sifatinya? Kasroh. Nyambung enggak? Enggak. Berarti ini sifat buat siapa? Sayyarah. Tapi kan Ustaz sayyarahnya enggak ada alif lamnya. Hah? Karena dia ma'rifat dengan sebab mudhof. Paham? Karena isim ma'rifat sebabnya mudhof. Dia ma'rifat jadidah ma'rifat. Berarti sama-sama ma'rifat, sama-sama muannas, sama-sama dhamma. Berarti yang baru siapa? Mobilnya, bukan kepala sekolahnya. Lihat sifatnya di mana? Di belakang. Kalau diartikan dalam bahasa kita, bukan mobil kepala sekolah yang baru itu. Kalau kita bilang mobil kepala sekolah yang baru, sudah jelas kita pikir apa? Yang baru kepala sekolahnya. Tapi dalam bahasa Arab, ini maksudnya adalah mobil baru kepala sekolah itu bagus. Makanya kalau kita mau terjemahkan, tidak langsung menghafal kosakata tok, tapi apa? Harus tahu kedudukan kata itu. Baik, sana saya balik. Sayyaratul mudiri al-jadidi jamilatun. Nah, kalau begini, yang baru mudirnya atau mobilnya? Ya, lihat ya, karena sama-sama lihat nih kasroh, muzakkar, ma'rifat. Berarti artinya apa? Mobil kepala sekolah yang baru itu baru. Ini menunjukkan pada kita sifat itu bisa ditaruh. Cuma ketika diterjemahkan disesuaikan dengan gaya bahasa kita. Baik, lagi.
Kursi. Kursi. Sekarang perhatikan. At-Talib. Al-Maksur. Ya. At-Talib. Al-Maksur. Qabihun. Apa qabih artinya? Jelek. Jelek. Baik, atau baca gimana? Kursiyut Kursiyut talibi talibil al-maksuru. maksur atau maksuri? Maksuru. Maksuru atau maksuri? Maksuru. Kenapa maksuru? Sifati kursi. Karena yang patah Kursi. kursinya bagus. Kalau tuh baca maksuri, yang patah Talib. paham. Nih kayak namanya bahasa Arab. Apanya dia namanya? Harokat menentukan. Beda harokat toh. Karena kalau kita bilang maksuri, ngikutin mana? Talib, sama-sama muzakkar, sama-sama ma'rifah, sama-sama maju. Kalau kita baca dulu, mengikuti mana? Kursi, sama-sama dhamma, ma'rifat. Ma'rifatnya ini karena idhofah ya, nggak ada. Karena mudah nggak boleh pakai alif lam kan? Nggak boleh. Tapi dia ma'rifat. Kemudian sama-sama apa dong? Dhamma. Berarti kalau kita terjemahkan gimana? Kursi patah pelajar itu ya jelek, tidak bagus. Kursi yang patah pelajar itu apa? Tidak bagus. Hah? Bingung ya. Tapi kalau kita kasrahkan, berarti artinya apa? Kursi pelajar yang patah itu apa? Qabihun. Berarti yang patah siapanya? Pelajarnya. Paham ini ya? Jadi harokatnya sangat apa? Menentukan. Begitu ya, akhi. Tadi yang bertanya, siapa tadi? Mumung ya? Syukran. Ustaz, mau nanya itu yang apa? Apa dulu? Yang tadi yang di al-mudiru alladzi kharaja minal fasli Al-mudarrisu alladzi kharaja. Kalau dia atau wilu berarti jadi kata-katanya belum sempurna dong. Iya, itu masanya belum sempurna. Berarti butuh apa? Belum khobar. Butuh khobar lagi. Makanya pentingnya khobar itu apa? Harus apa? Nakiroh. Karena kalau seandainya dima'rifatkan lagi nanti akan jadi na'at gitu. Itu pentingnya kita mengetahui khobar itu apa? Nakiroh. Bagus. Mudarrisul ladzi kharaja minal fasi atau wilu, ini artinya jadi apa? Guru tinggi yang keluar dari kelas itu. Kenapa? Belum selesai. Karena belum ada apanya? Iya, belum ada khobar. Atau tambahin lagi, al-mudarrisul ladzi kharaja minal fasi atau wilu al-mustahidu. Ini enggak kelar-kelar. Masih panjang sampai 3 baris. Sifat semua ternyata. Enggak sampai selesai. Ya? Begitu. Baik, kita fokuskan lagi ya ke al-ladzi ya. Saya hapus boleh ya? Jangan boleh. Paham ya? Jadi al-ladzi ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan kata sebelumnya, di mana penjelasnya bukan kata sifat. Kita butuh al-ladzi sebagai penghubung. Nah, saya sudah sediakan nih bentuk contoh. Atau menerjemahkan kalimat ini. Anak kecil yang tinggi itu rajin. Sebelum antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab, antum tentukan dulu apa? Inti kalimatnya.
Apa sih yang mau kita jelaskan? Anak kecil itu rajin. Paham ini? Anak kecil itu apa? Rajin. Cuma anak kecilnya gimana? Itu loh yang berarti ini sebagai apa? Pelengkap. Namanya dikenal dengan bahasa kita dengan diterangkan, menerangkan, begitu ya. Ya cuma ya gitulah, pelengkap lah, PL ya, gitu aja. Biar gampang. Intinya di kok mutada khobar sih. Kalau bahasa kita mah subjek predikat. Ya. Baik, pelajaran anak kecil yang tinggi itu apa? Rajin. Nah, tuh buat kalimat dalam bahasa Arab gimana nih? Anak kecil bahasa Arabnya? Al-waladu. Jangan lupa isim di awal kalimat bagaimana? Ma'rifat. Iya. Maaf. Anak kecil itu rajin. Rajin apa bahasa Arabnya? Mustahidun. Sifatnya tinggi. Bagaimana tuh buatnya? Al-waladu. Apakah tuh bilang begini? Allazu allazi tawilun. At-tawilu. Hah? Benar gak? Salah. Kenapa salah? Allazi tidak kita butuhkan di sini. Kenapa? Karena yang menjadi pelengkapnya kata sifat. Maka cukup atau bilang apa? Al-waladu tawilu mujtahidun. Selesai. Tidak ada apanya? Allazi. Kok nggak ada allazi? Kan ada yangnya. Kenapa? Karena yang menjadi pelengkapnya kata sifat. Pahami. Baik, sekarang anak kecil yang di belakang rumah itu malas. Inti kalimatnya mana? Anak kecil itu malas. Semua anak kecilnya yang mana pelengkapnya? Itu loh yang di belakang rumah. Berarti ini nama bahasa kita subjek predikat ya. Begini. Kalau bahasa Arabnya mubtada khobar, pelengkapnya nah. Baik, sekarang bagaimana kita buat kalimatnya? Al-walad. Jangan lupa ya pakai alif lam, penting nih. Pakai alazi ya? Pakai. Kok pakai? Ya. Karena pelengkapnya syibhul jumlah. Kita butuh penghubung. Al-waladul lazi. Apa belakang rumah? Khalfal baiti. Apa tuh? Malas. Kaslan. Pakai alif lam enggak? Pakai alif lam enggak? Kenapa enggak? Karena khobar harus kalau dimarifakan lagi nanti jadi sifat lagi. Paham? Al-waladul ladzi khalfal baiti kaslanu. Kedudukannya al-waladu mubtada, allazi na'at, khalfal baiti silah mausul, kaslanu khobar. Na'at dan silah mausul hanya pelengkap karena inti kalimatnya hanya ini. Al-waladu kaslanu. Kenapa ditambahkan allazi? Karena pelengkapnya bukan kata sifat. Paham di sini? Iya. Karena kalau dihapus allazinya penghubungnya, nanti khalfal baiti bisa jadi khobar. Anak kecil itu di belakang rumah, titik, bisa kan? Bisa. Tapi kalau ada allazi nggak bisa titik. Anak kecil yang di belakang rumah itu bisa titik? Enggak. Makanya allazi ini dikenal sebagai apa? Isim mausul. Kata sambung menjadikan kata setelahnya bukan pelengkap. Paham ya? Sila mausulnya. Paham? Satu lagi terakhir. Anak kecil, biar disamain ya, biar gampang ya. Contohkan kalimat. Anak kecil yang pergi ke masjid itu, panjang nih kalimatnya nih, tapi inti kalimatnya cuma 2. Yang pergi ke masjid itu dia rajin, biar gampang nih. Yang gampang dulu aja. Anak kecil yang pergi ke masjid itu rajin. Mana inti kalimatnya?
Anak kecil itu rajin. Cuma anak kecilnya yang mana? Itu yang pergi ke masjid. Pahami? Ini pelengkap nih, panjang-panjang ini nih semua apa? Pelengkap. Pelengkap toh. Nah sekarang pelengkapnya ada sifat bukan? Bukan, apa pelengkapnya? Salah. Pergi, kata kerja bukan? Kata kerja. Jumlah fi'liyah. Karena kata kerja sebagai pelengkapnya, maka kita butuh isi mausul ya? Butuh. Sehingga bagaimana kita buatnya? Al-waladul ladzi terus zahaba ilal masjid mujtahidun. Saat kalau baca sekarang udah panjang banget. Ya panjang, pelengkap aja. Paham nih? Pelengkap. Intinya mana? Al-waladu mujtahidun. Udah. Ini sebagai apa? Allazina zahaba ilal masjid. Paham ya? Nah, isi mausul digunakan untuk yang seperti. Paham ya? Baik. Soal akhir. Siapa yang bisa menjawabnya? Tulis ke depan ya. Tulis. Apa nikmatin dulu ah. Saya mau langsung jawab. Soalnya gini aja nggak apa ya. Sebentar ya, warna biru ya. Yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru itu guru tinggi yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru itu keren. Satu aja. Guru tinggi yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru itu. Nah, dari sekolah yang baru itu baru. Yang Mahir. kalau ada baru lagi. Ya, yang guru tinggi yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru itu apa? Baru. Inti kalimatnya mana? Guru tinggi Enggak, ini bahasa kita. Kalimatnya mana? Guru itu baru. Udah jauh. Ada subjek predikat. Ini. Cuma banyak pelengkapnya lebih panjang. Nah, silakan. Pelengkapnya ada sifat, ada yang simbolis mausul. Fadol, maju. Fadol. Masya Allah ini. Ustaz Muhammad. Fadol. Masya Allah. Pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia gimana? Pakai bahasa Arab. Dari kanan kiri, bukan kiri kanan. Fadol. Kita lihat ya. Masya Allah. Ya betul, harakat terakhir sahih. Bagus. Bukan kelas ya, ruang kepala sekolah. Dari ruang kepala sekolah. Ruang apa ada ruang? Ghurfah.
gerakan harokat. Senior sih. Intinya inti. Belum tentu benar. Kadang-kadang belum tentu. Masuk surga gitu. Udah pede-pede belum tentu benar ini. Masuk surga. Berarti ini sesepuh. Harokat menentukan. Iya, harokat ya. Kalau di mana benar bahagia. Maka nanti insya Allah ujiannya juga nanti akan terkait dengan paling banyak tuh soal berikan harokat dan kedudukan. Kita terjemah. Soal di bawah 65 remedial. Al-mudarrisu tawilul ladzi kharaja min ghurfatil murid, jadi kedudukannya. Kita masuk YouTube tuh. Kedudukannya. Followernya naik nanti. Yes. Terus. Masya Allah. Ada yang punya jawaban lain? Kalau setuju semua? Enggak, saya mah sama tanya doang. Ya keren. Itu emang itu apa? Manut nggak usah ditulis. Manut nggak usah. Gimana dong? Udah pilih. Ya. Ada punya jawaban lain? Satu sepatah. Atau setuju semua? Setuju. Wah, atau kayaknya tawa semua nih. Gimana sih bahasa Indonesianya apa sih? Kurang kelihatan ya kecil. Guru tinggi yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru itu baru. Fadol. Ustaz Abdin. Nggak ada yang sholawat nih. Jangan dihapus, nggak boleh dihapus. Iya. Jangan dihapus jawaban temannya. Intinya tuh semua guru itu baru ya. Semua keterangan banyak sekali. Masya Allah. Kalau udah di depan bingung. Ini sudah maksud. Ini tuh cuma jiplak doang ya. Biar masuk ke YouTube kayaknya. Kedudukannya aja langsung saya. Hah? Enggak, tulis Nggak apa-apa tulis dulu. Siapa tahu punya jawaban beda kan. tulisannya kan bagusan yang atas. Jangan gitu mah. Jangan gitu loh. Jadi dah. Yang baru, kepala sekolah yang baru. yang baru lagi, yang baru ini, yang baru itu kobar, yang baru itu dia sifat buat yang guru kepala sekolah Bukan. gitu loh. Bukan. Ruang kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah yang baru. Enggak, kalau pesanannya dia pakai tangan. Gimana? Jadi itu ya kedudukannya. Pada wasat. Sila maksud. Cukup.
Satu orang terakhir, ada yang butuh apa? Ada yang punya jawaban berbeda? Atau setuju yang mana nih? Atas bawah? Boleh koreksi gitu. Ah? Boleh koreksi nggak? Karena boleh nyoba guys. Ya boleh, nggak apa-apa, belum siap. Terakhir ya, 3. Yang ketiga terakhir dah, 3 aja, jangan banyak-banyak. Fadal. Di bawahnya apa ya? Nggak apa-apa. Boleh, nanti orang. Ada yang mana? Ada kan? Oh itu ada pas. Masya Allah. Sama dengan bawah. Disamain Ustaz. Iya, silakan. Enggak, ini maksudnya tadi ya. Muhammad. Karena nggak lihat ini aku belum. Baru lihat. Ini dia yang 3 beda nih. Kalau jadi hidup. Jadi dasi. Siapa saja yang sebelah situ mak minta tolong. Oh, ya. Ya, silakan kedudukannya. Kedudukan menentukan. Silakan. Tergantung itu bisa dibuat sebenarnya. Baik, kita lihat ya. Satu. Saya tanya dulu, tunjuk tangan ya. Yang ikut pertama, coba. Irfa'iyat. Angkat tangan. Pasti sama. Yang kedua, Irfa'iyat. Sama. Hah? Beda. Iya, beda banyak. Ada yang ikut kayaknya. Nggak ada ikut. Terus ini berarti. Masya Allah, mutazil. Yang ketiga, golput. Ada makan dong. Baik, perhatikan. Intinya guru itu baru. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya nakir. Pasti ya, akhirnya. Kalau antum nggak nakirkan nanti sifat lagi. Lihat, guru tinggi. Ini kan pelengkap semua nih ya. Lengkap semua panjang nih. Ada kata sifat dan sebagainya. Lihat, guru tinggi. Guru digabung dengan apa? Tinggi. Kata benda atau kata sifat? Berarti kita jadikan tingginya sebagai apa? Nah, tidak butuh allazi. Paham? Nggak usah, kalau sifat nggak usah. Lihat, yang disifati ada alif lam, maka sifatnya alif lam. Benar. Ini benar, tawil juga benar. Ini yang bawah juga benar semua. Kemudian sifat keduanya, ini sifat pertama ya. Guru tinggi. Itu tinggi semua. Yang mana tingginya? Itu loh yang keluar. Keluar dari mana? Itu udah keluar dari kamar mandi tinggi juga. Keluar dari kelas tinggi juga. Keluar dari ruang kepala sekolah. Orang kepala sekolah ada 2. Itu kepala sekolah lama, kepala sekolah yang baru. Itu gurunya juga sama. Kepala sekolah yang mana? Sekolah yang baru. Baik, yang baru. Perhatikan. Berarti yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru butuh allazi kan?
kita butuhkan karena setelahnya kata kerja. Paham ini? Baik, sehingga kita berikan alladzi dia na'at karena penghubung untuk kata kerja yang datang setelahnya. Paham ini ya? Lihat kata kerjanya, kharaja keluar, terus apa? Min ghurfatil mudiri. Nah, lihat di sini. Catat dulu ya, sebentar. Keluar kharaja min ghurfatil mudiri. Bagus ini. Lihat, ruang kepala sekolah. Ruangan. Kata benda, kata sifat. Kata benda. Kepala sekolah, mudir. Kata benda. Maka dibentuk dengan idofah. Ini bagus banget. Lihat nih. Kalau saya satu-satu ya, perhatikan. Kharaja ini apa? Fi'il. Berarti dia isim mausul, setelahnya fi'il, jumlah fi'liyah. Jelas ya? Ada min dari kasrah ghurfati karena ada apanya? Min. Lihat di sini ghurfatinya tidak pakai alif lam dan tidak bertanwin karena dia apa? Mudhof. Lihat mudiri pakai alif lam ditanwin karena apa? Mudhof. Atau boleh disebutkan begini dulu, mi gitu. Mudhof ilaih. Paham kenapa idofah mudhof ilaih? Karena penggabungan apa nih? Dua kata benda jadi satu. Maka ini juga benar, min ghurfatil mudiri. Bagus nih, bagus banget. Salah kalau antum bilang minal ghurfatil mudiri, alif lam dua-duanya. Kenapa? Karena mudhof tidak boleh ada alif lam. Ini kaidah yang sebelumnya pasti dibawa. Antum sampai begitu Pak? Pawin antum. Baik, benar nih. Kemudian dari ruang kepala sekolah, pahamin dulu ya. Ini mudhof ilaih ya. Ini min ghurfatil mudir. Al jadid, baru. Yang baru apanya? Kepala sekolah atau ruangannya? Boleh. Kalau seandainya antum gunakan al jadidah, berarti sifatnya untuk ghurfah. Benar, sudah enggak apa-apa. Yang penting harokatnya benar, sifatnya benar, tidak salah. Al jadidi ini berarti sifat buat siapa? Al mudir. Paham bedanya? Kenapa sifat buat mudir? Iya. Karena yang mengikuti, lihat nih, mudir yang muzakkar. Ini apa? Muannas. Paham? Baik. Kemudian antum bilang ini na'at. Kalau antum mau satu-satu seperti ini, boleh ya fi'il, kemudian min ghurfatil mudiri, atau bilang ini kan mudhof ilaih, na'at. Nah, ini kan muta'alliq keterangannya ya. Baru antum bilang kharaja min ghurfatil mudiri silah mausul, atau kalau mau enggak ribet apa? Langsung aja seperti ini tadi. S ya. Paham? Karena dalam silah mausul ini sudah mengandung apa? Ada fi'ilnya, ada jar majrurnya, ada apa lagi? Mudhof ilaih, ada na. Cuma intinya ini semua adalah silah mausul. Kenapa? Karena ini adalah kalimat yang menjelaskan allazi digunakan. Paham? Baik. Allazi kharaja min ghurfatil mudiril jadidi apa? Jadidun. Benar? Min ghurfatil mudiril jadidi jadidun. Benar. Cuma bedanya apa? Dengan yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama, yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru apanya? Kepala sekolah. Kalau ini dari ruang baru kepala sekolah. Harusnya begitu kalau dalam bahasa kita. Cuma dalam kali bahasa benar, tidak salah. Paham ya? Sifatnya mengikuti. Kalau yang ini kurang tepat. Kenapa? Karena lihat al jadidunya sifat. Kalau diartikan gimana? Guru tinggi itu yang keluar dari ruang kepala sekolah yang baru. Paham? Sifatnya sudah ada apa? Baru. Terus kok khobarnya baru lagi. Paham gak maksudnya? Misalnya saya bilang Muhammadun at-talibul jadidu jadidun. Muhammad adalah apa? Pelajar baru itu baru. Pelajar baru itu baru. Jadi tidak membuat apa? Kalimat. Paham ya? Karena ini sifatnya. Sifat buat apa? Mudaris. Kecuali kalau antum buat lain. Al-mustahidu bisa seperti itu. Paham ya? Kenapa ini salah? Ya karena khobarnya baru, sifatnya baru. Nggak bisa nih. Dua-duanya sama-sama baru. Masih menjelaskan apa barunya? Guru.
guru. Kalau ini barunya belasnya apa? Mudir. Kalau yang ini gurfa. Kalau ini yang jauh buat kalau buat mudir nggak mungkin. Kenapa? Beda ya, bagus. Berarti ini ikutin yang mana nih? Jauh kembali ke guru. Tapi kemudian ada khobar lagi baru. Nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena ada dua pengabaran yang sama dalam satu kalimat. Jadi didobelkan. Yang bisa. Maka yang benar bisa untuk menggunakan yang pertama atau kedua. Masya Allah. Berarti kalau nanti Anda nggak hadir, ada yang menggantikan. Masya Allah. Mumtaz. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke soal-soal pertanyaan dari kita dulu. Masya Allah, bagus jawabannya. Boleh dihapus. Minta tolong, saya mau menghapus, maaf. Kelihatan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan. Baik, paham ya dalam penggunaannya ya. Adapun ikhwan di poin ketiga, macam-macam isim mausul muzakkar allazi allazani ini macam-macamnya, artinya sama ya semuanya ya. Ini nanti dibahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Kemudian yang kelima, isim mausul bisa jadi mubtada, khobar, itu nanti insyaallah ada pembahasan lebih lanjut. Kita hanya fokus apa tadi? Menggunakan allazi, setelahnya apa? Silah mausul. Silah mausulnya hanya 3 bentuk saja. Kalau enggak fi'il atau syibhul jumlah. Yang ketiga jumlah ismiyah ditangguhkan. Paham ya? Karena berkaitan dengan domir. Nah sekarang kita akan lihat contoh penggunaan isim mausul yang ada dalam kalimat ini, sekaligus memberikan kedudukan. Man yaqra' lana, siapa yang mau baca kemudian berikan kedudukan. Raqam 1. Fadal Abdul Qawi, Iqra. At-talibul ladzi kharaja min al-fasli al-ana min Indonesia. Fadal. Harokat. Hah? Kelihatan kok, insyaallah. Kedudukannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Lihat ikhwan. Kita baca sama-sama ya. Wahid. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Terjemahkan. Abdul Qawi. Murid yang baru keluar dari kelas itu, yang baru keluar sekarang dari kelas itu dari Indonesia. Iya, lihat ikhwan, inti kalimatnya yang mana? At-talibu min Indonesia. Ini intinya. Pelajar itu dari mana? Indonesia. Cuma bagaimana sifat pelajar itu? Itu loh pelajar yang keluar dari kelas. Pelengkapnya kata sifat bukan? Bukan. Fi'il datang setelahnya. Berarti kita berikan apa? Ini dia allazi sebagai kata sambungnya. Kharaja minal fasil ana kita bilang sebagai apa? Silah mausul. Silah mausul dalam bentuk jumlah fi'li. Raqam isnad. Iqra' lana, tafadhol nomor 2. Saya pilih sekarang ya. Haris, tafadhol, Iqra'. Waduh, jangan waduh. Baca.
Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Baik. Saya tanya sama Haris, inti kalimatnya, mubtada khobarnya ada di mana? Alkitab. Sebagai apa kedudukannya? Mubtada. Terus? Bagus. Mana silah mausulnya? Mana silah mausulnya? Alal maktabi. Silah mausul bentuk apa ini? Simbol jumlah. Lil mudarrisi. Khobar. Khobar apa namanya? Khobar simbol. Lihat, perhatikan ikhwan. Kalau saya aladinya saya hapus, nanti Alkitabu alal maktabi lil mudarrisi. Dua-duanya apa? Sibhul jumlah. Ketika antum mendengar kalimat ini, Alkitabu alal maktabi lil mudarrisi, buku itu di atas meja milik guru. Antum mau nyabarin apa sih? Buku itu milik guru atau buku itu apa? Di atas meja. Paham nih? Kalau tidak ada al-lazi, maka alal maktabi kan sama-sama dengan lil mudarrisi, sibul jumlah kan? Paham arti sibul jumlah? Apa sibul jumlah itu? Jar majrur. Li huruf jar bukan? Mudarrisi majrur. Ala huruf jar bukan? Berarti dua-duanya sama-sama apa? Sibul jumlah. Berarti kalau nggak ada al-lazi, bisa kita bilang alal maktabi sebagai khobar? Bisa. Bisa nggak jadi? Udah bilang aja ini khobar 1, ini khobar 2. Yang maknanya jadi rancu. Paham nggak? Buku itu di atas meja milik guru. Anak nggak? Dalam bahasa kita paham nggak? Lebih enak gimana? Buku yang di atas meja itu milik guru. Paham ya? Sehingga di sini dibutuhkan apa? Alladzi isim mausul sebagai penyambungnya agar syibhul jumlah yang datang setelahnya atau jumlah fi'liyah yang datang setelahnya dikatakan sebagai silah mausul. Paham dong? Paham ya, insyaallah. Baik, rokam salasah nomor 3. Wah, baru orang nyebut antum. Udah pergi. Harus tahu dia. Paling belakang. Boleh nyoba Ustaz? Oh antum. Oh gitu. Fadhal ya, Cika. liman hadal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Ahsan, bagus akhi. Saya nggak tanya lagi ya, al maktabi udah jelas ya kenapa kasrah ya? Karena ada Baik, saya nanya sama antum ya, Cikal. Inti kalimatnya yang mana? Liman sama hada. Liman hada, masya Allah, betul sekali. Inti kalimatnya ini. Liman hada, apa sih liman hada? Milik siapa ini? Liman hada, milik siapa? Sudah sempurna. Milik siapa ini? Kemudian datang pelengkap-pelengkap setelahnya. Langsung aja dengan kedudukan akan lebih jelas. Lihat, liman, apa kedudukannya? Khobar, bagus. Milik siapa? Liman, jar majrur di depan. Hada, mubtada. Udah sempurna kan? Sudah ada mubtada? Sudah. Terus al-qalamnya sebagai apa? Badal. Milik siapa pulpen ini? Sempurna gak? Yang ini yang mana ya? Ini loh yang bagus. Jamil sebagai apa? Nah, buat siapa? Al-qalam, bagus. Terus al-lazi? Nah, buat siapa? Al-qalam. Ya, sifatnya ada berapa? 2. Pulpen bagus ada banyak. Bagus yang mana? Yang alal maktabi. Sebagai apa angkat? Silah mausul. Ya. Paham nih kedudukannya ya? Insyaallah. Baik, raqam 4.
Yang paling belakang akhir ya. Ayo. Padahal arba'ah. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'ul Fi dzalika syari' syari'u. Kalau syari'u salah. Kenapa? Karena syari kedudukannya sebagai apa nih? Setelah isim isyarah ada alif lamnya? Badal. Apa tugas badal? Mengikuti isim isyarahnya. Isim isyarahnya ada apanya? Majrur, berarti syari'nya dia sama. Karena badal kan pelengkap juga. Berarti kalau pelengkap itu ngapain tugasnya? Mengikuti. Bidzalika syari'i terus lil waziri. Bagus sekali. Kenapa dikasahkan lil waziri? Karena ada linya. Al baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Terjemahkan dulu. rumah yang besar itu yang di Mana syariah baru nih syari. Jalan. Syari itu jalan. yang di jalan Tuh itu milik. Seorang menteri. milik menteri. Iya, milik menteri. Mana inti kalimatnya? Khairul. Baik sama menteri. Iya, al-baitu intinya hanya ini aja nih. Al-baitu apa? Lil waziri. Rumah itu milik menteri. Kemudian rumahnya yang mana? Diberikan penjelas. Al-kabiru sebagai apa? Na'at, sifat buat al-bait. Allazi na'at. Fil dzalika syari'i silah mausul. Silah mausulnya bentuk apa? Syibhul jumlah. Paham ya? Kenapa di sini pakai al-lazi jangan sifatnya nggak pakai al-lazi? Tahu sebabnya? Karena kalau kata sifat langsung pakai na'at, kalau bukan kata sifat pelengkapnya butuh al-lazi. Baik. Fi dzalika syari'i, kata syari'i ada alif lamnya kan? Datang setelah apa? Isim isyarah. Setiap ada isim, ada alif lamnya datang setelah isim isyarah, maka nama kedudukannya badal. Antum boleh sebutkan satu dulu nih. Ini ya, badal. Fi dzalika. Nah, badal itu tugasnya ngapain? Mengikuti isim sebelumnya. Zalika bagaimana keadaannya? Ada fi majrur. Harusnya zaliki kasrah. Cuma kan zalika mabni, nggak bisa kasrah. Makanya syari'inya ikut ya majrur, mengikuti sebelum. Karena zalikanya kemasukan fi, itu sebabnya. Paham ya? Insyaallah. Atau boleh satu-satu gini dulu nih. Zalika majrur karena ada fi. Tapi intinya mah nanti fi zalika syari sebagai apa? Silah mausul. Nah, silah mausul itu dalamnya ada jar majrur atau fi'il, keterangan tempat dan sebagainya. Baik, raqam khamsah 5. Coba. Akhwin, fadhal. Syarihul ladzi fil ghurfatil khalidin maqsur. Ulang lagi. Asyarihul ladzi fil ghurfatil. Fil, malah kalau fil salah. Fi Nah, ghurfati nah. khalidin maqsur. Ahsan, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Saya tanya satu-satu dulu Pak Anto. Fi ghurfati, kenapa kasrah ghurfatinya? Karena ada hurufnya. Khalidin kenapa kasrah? Mudhof ilaih. Langsung bilang ngikutin, saya langsung begini. Karena mengikuti kalau nggak naat apa? Badal. Ini kan mudhof ilaih. Bagus. Paham ya? Karena penggabungan dua kata benda. Apa ghurfati Khalidin artinya? Ruangannya Khalid. Ruangannya Khalid digabung jadi satu. Kata benda dengan kata benda berarti apa namanya kaidahnya? Idhofah. Makanya di sini Khalidin kita kasrahkan karena kata kedua yang digabungkan namanya mudhof ilaih. Sedangkan ghurfati mudhof, makanya dia tidak ada apanya? Alif lam majrur kan ada fi-nya. Yang di
Mudhof ilaih nggak selalu pakai alif lam ya Ustaz ya? Enggak, tidak selalu pakai alif lam. Yang penting syaratnya satu aja, apa tuh? Majrur. Kalau nggak ada alif lamnya tanwin majrurnya, kalau ada alif lamnya berarti kasrahnya tidak bertanwin. Oh gitu. Kedudukan. Apa mutada? Yang mana mutada? Coba aja. Kedudukan mutada. Mana mutadanya? As-sariru mutada. Isim dalam mutada. Perhatikan ya. Ini kenapa tiba-tiba khobar? Karena kalimat tanya di depan. Paham nih? Baik. Sariru mutada. Terus allazi. Nah, asa. Mana silah musuhnya? Fi ghurfati khali gabungan ya. Jar majrur sama ada mudhof ilaih. SM. Bagus. Mana khobarnya? Maksurun khobar. Masya Allah. Hasan. Terjemahkan. Ranjang yang di ruangannya Khalid patah. Betul. Ranjang yang di ruangannya Khalid patah. Lihat bagaimana silah mausulnya bentuknya. Bentuk syibhul jumlah. Di sini kita dapatkan ya contoh dari penulis, silah mausul bisa jadi bentuk fi'il dengan keterangan tempatnya, paham? Atau syibhul jumlah bisa berubah apa? Jar majrur, atau dikenal dengan istilah namanya apa? Syibhul jumlah. Mana jumlah ismiyah Ustaz? Nanti kita akan antum belajar domir. Bi'illah. Silakan. Al-ana zorof. Iya zorof. Keterangan apa? Waktu. Semakan ini masih menjelaskan alazi kan? Maka tapi saya bilang tadi, kalau mau dipecah-pecah lagi, kharaja itu bilang apa? Fi'il al-fasli syibhul jumlah jar majrur al-ana zorof. Nah susunan jadi fi'il, keterangan tempatnya dan keterangan waktunya sebagai silah mausul. Paham ya? Iya. Baik, kita baca sama-sama ya. Sampai ada yang menanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita baca sama-sama. Kemudian kita simpulkan. Ada soal? Tidak ada. Paham teman insyaallah? Paham ya? Nah, seperti ini. Ini adalah penggunaan isim mausul. Istami'u semakan itu. Dengarkan, ikuti. Wahid. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Isnan. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Salasa. Liman hadal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Liman hadal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Ya, sebelum saya lanjutkan, lihat di sini isim mausulnya tidak selalu menjelaskan mubtada ya. Ini menjelaskan apa? Badalnya ya. Ya. Yang penting dia hanya penjelas. Baik, arba'ah. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika asy-syari'i lil waziri. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika asy-syari'i lil waziri. Khamsa. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Iya. Baik, ikhwan, lihat perhatikan. Kalau saya buat kalimat seperti ini benar atau salah? Perhatikan. Al-qalamu ala maktabin allazi amamal ustazi. Benar atau salah? Benar atau salah? Saya ingin bilang apa? Pulpen itu ada di atas meja yang di depan ustaz. Bukan meja depan antum, tapi yang di depan ustaz. Cuma pembuatan kalimatnya benar salah? Saya ingin bilang al-qalamu apa? Mubtada. Ala maktabin
khobar. Berjumlah kan? Titik. Allazi, saya ingin mensifatkan mejanya yang mana sih? Itu loh, meja yang di depan Ustaz. Naat buat apa? Meja. Amal Ustadi sedang mau. Saya butuh allazi karena yang mau saya jadikan pelengkap bukan kata sifat. Paham ya? Nah, saya tanya benar atau salah? Hah? Benar. Kenapa dia bilang benar? Karena sudah sempurna. Yang bilang salah, kenapa salah? Karena naatnya buat khobar. Antum mau bilang benar, jangan antum lagi jawab. Yang salah, yang bilang salah. Maktabinya harusnya ada alif lamnya, Ustaz. Ahsan, barakallahu fik. Itu dia. Perhatikan. Kita mensifatkan maktab benar nih. Silah mausulnya sudah benar sama lahatnya, sama cuma masalah yang mau kita sifati ada alif lamnya enggak? Tidak. Allazi ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, makanya ada apanya? Alif lam. Sifat itu kan harus apa? Mengikuti ya disifati. Makanya isim mausul tidak bisa kita gunakan untuk mensifati yang nakirah. Karena kalau nakirah artinya apa? Pulpen itu di atas sebuah meja. Udah umum kan? Atau bilang meja yang, berarti untuk menjelaskan lagi. Karena gampangnya gini. Karena allazi sebagai naat ada alif lamnya ma'rifat, berarti yang disifati apa? Harus ma'rifat. Makanya ini yang perlu antum perhatikan. Ketika antum ingin mensifati kata benda dengan allazi, maka kata yang disifati harus apa? Ada alif lamnya. Dan secara makna pun gak nyambung kalau umum dimasukkan allazi. Karena artinya apa? Pulpen itu di atas sebuah meja. Sebuah meja. Sudah selesai. Mejanya apa? Umum. Tapi kalau antum bilang pulpen itu di atas meja yang di depan ustadz, kan jadi jelas kan? Meja depan ustadz hanya ini aja, bukan yang itu, bukan yang itu. Berarti antum ingin jadikan mejanya jadi apa je? Nah, kalau jelas berarti tambahkan apa? Inilah sebabnya saya sampaikan pada antum, kalau kita ingin mensifati kata yang disifatinya ya dengan allazi, maka harus apa? Jadikan kata yang disifati ada apanya? Alif lam. Ini yang membedakan antara kata sifat naat man'ut dengan isim mausul. Saya mausul sifatnya untuk kata makrifat, kalau sifat umum ya lebih umum. Tolibun jadidun, bisa gak naat man'ut? Bisa. Bisa juga apa? At-tolibu al-jadid. Paham ya? Ini yang saya sampaikan terakhir buat teman-teman sekalian. Ketika menggunakan isim mausul, jangan lupa isim mausul itu datang setelah isim makrifat. Paham dong? Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik ikhwan, maka dengan demikian selesai pembahasan kita dari isim mausul ya. Di sini kesimpulan dari penulis Baitun Jadidun tentang naat man'ut. Nah, sebelum saya tutup pembahasan hari ini, saya sudah menyediakan PR buat antum ya. Coba nih, siapa yang bisa terjemahkan dalam bahasa pulpen itu milik Khalid? Al-qalamu li Khalidin. Bagus. Pulpen yang di atas meja itu milik Khalid. Al-qalamul ladzi 'ala al-maktabi li Khalid. Asal yang murid anak Muhammad dong. Al-qalamul ladzi 'ala al-maktabi li Khalid. Inti kalimatnya al-qalamu li Khalid. Cuma ditambahkan apa keterangan? Ini pelengkapnya. Ya, yang di atas meja milik Khalid. Lagi, nih sekarang. Pelajar itu rajin. Itu mustahidun. Yang mana pelajarnya? Itu tuh. Pelajar yang duduk di atas kursi rajin. Gimana? Paham lihat di sini. Kenapa pakai allazi? Karena yang dijelaskan bukan sifat syubuhul jumlah. Yang kedua apa? Jumlah fi'liyah. Inti kalimatnya al-qalamu li Khalid. Inti kalimat di sini at-talibu ditambahkan pelengkap, pelengkapnya pakai allazi karena yang disifati bukan kata sifat, butuh penghulu.
Itulah yang dimaksud dengan penggunaan isim mausul. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pelajaran kita tentang allazi. Jadi matikan dulu ya ini ya, karena saya menjelaskan PR buat antum di rumah yang sudah dibagikan ya. Nah, alhamdulillah. Buat murojaah antum di rumah sekalian, karena setelah ini kita akan murojaah pelajaran 6 sampai 9 terkait dengan apa? Persiapan ujian. Ya, saya akan berikan pada antum kesimpulannya. 6 sampai 9 sudah ada. Nanti insya Allah di menulis dibantu lagi ya, dikopi lagi ya. Nah, ini saya berikan tugasnya buat antum sekalian. Saya sebutkan dulu biar antum tahu bagaimana tugasnya mengerjakannya di rumah. Ini terkait dengan pemahaman antum dari semua pelajaran 9 yang telah antum pelajari. Saya sebutkan dulu di sini biar antum bisa mengerjakan dulu. Jangan kerjasama ya. Ya, sebisa mungkin sekemampuan antum aja. Kalau nanya nggak apa-apa. Tapi kalau jawabannya sama, ya emang sama kalau bener ya. Nggak maksudnya. Ya, sebisa mungkin coba apa? Jawab sendiri. Ya, ini kan ini bukan ujian nih, bukan ujian. Ya, kerjasama sambil ngobrol diskusi nggak apa-apa, boleh. Cuma jangan siap lihat temannya, oh ini jawabannya tinggal apa? Copy paste, jangan. Ya. Salah, bukan ini. Latihan pelajaran 9. Ini aja. Oke. Baik, ini soalnya. Yang pertama ikhwah, ini saya berikan antum soal terkait dengan kaidah naat manut. Letakkan di tempat kosong berikut ini naat yang sesuai. Antum pilih. Kira-kira naat yang sesuai yang mana? Antum tulis ya, biar kalian belajar apa? Nulis. Siap-siap karena nanti saya akan nanya antum membaca. Ya. Ini kan gak ada harokatnya nih. Antum berikan buletan ya atau apa? Kalian disiapkan aja harokat ya, karena nanti saya akan tanya bacanya bagaimana. Pilih kira-kira ya kok ya jadi maaf nih diganti, ianya dihapus ya, ianya dihapus karena itu fi'il mudhari jadinya belum belajar. Maaf salah tulis nih, jalasa. Jangan ya jelisu. Aduh susah dihapus nih karena PDF. Ianya diapakan? Dibuang. Jalasa. Ianya tolong dibuang. Nah, ini tajiru yang mau disifati ini. Kira-kira sifat mana ya antum pilih? Sesuai dengan pemahaman antum bagaimana menggabungkan kata sifat dengan yang disifati. Pilih ya. Yang kedua, masukkan di tempat yang kosong man'ut yang sesuai. Kira-kira mana ya? Sifatnya sudah ada, man'utnya yang belum ada. Halaman kedua, soal ketiga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab menggunakan isim mausul allazi. Ini saya sampaikan menggunakan isim mausul allazi jika diperlukan. Kurang ditambahkan, tambahin jika diperlukan. Hati-hati, kalau memang nggak diperlukan allazi jangan dipakai. Paham ya? Berarti semua jawabannya tidak mesti harus ada apanya? Allazi. Perhatikan kaidahnya. Mana yang diberikan allazi, mana yang tidak. Soal akhir yang ketiga adalah berikan harokat, kemudian tentukan kedudukan setiap katanya. Berarti untuk soal pertama dan soal kedua itu antum nggak diminta kedudukan, paham ya? Iya, harokat saja. Adapun soal terakhir antum berikan harokat, kemudian apain? Berikan kedudukannya. Mubtada'kah, khobarkah, ta'atkah, badalkah, paham? Dicoba ya. Terakhir ini kosakata yang kita dapatkan silakan diterjemahkan ya dalam bahasa Arab. Ini kosakatanya dihafalkan. Baik, ini kesimpulan dari pelajaran 9. Antum ingin tahu seberapa besar antum bisa pelajaran 9 kerjakan soal itu. Paham ya? Insyaallah ta'ala di pekan depan kita akan sama-sama memurojaah secara umum pelajaran 6 sampai 9 persiapan ujian biidznillah ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita bisa bertemu kembali di pekan depan. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga antum senantiasa diberikan terus istiqomah dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita yang semua di dunia dan di akhirat.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita Al-Qur'an dan kita diberikan Allah pemahaman dalam ilmu bahasa. Terus semangat ikhwan, jangan ya lemah karena belum sampai akhir. Pelajaran akhir belum selesai ya. Untuk terus murojaah semoga dimudahkan semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il haditsal qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.